Hai, aku Adit. Dan perkenalkan, ini Rosmayadi. Rosmayadi ini adalah aktivis dari Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu di Sumedang. Dan Rosmayadi ini berkecimpung di organisasi ini itu udah lama dan alasan utama beliau masuk ke organisasi ini adalah dia mau melayani, mengayomi, dan membantu teman-teman kita yang tuli untuk mengenal lebih jauh lagi tentang wawasan dan ilmu dunia luar. Dan topik yang akan dibahas di video ini adalah difabel. Perlu diketahui bahwasanya difabel ini adalah sebuah kondisi seseorang yang mempunyai keterbatasan baik mental ataupun fisik. Biasanya difabel ini bisa disebut tuna. Dan tuna ini banyak macamnya. Ada tuna rungu atau tuli, ada tuna wicara atau bisu. Terus ada tuna apa lagi ya? Tuna netra. Tuna netra itu nggak bisa lihat atau buta. Atau ada tuna daksa itu kecacatan fisik. Dan ada satu lagi yang mungkin ini adalah tuna yang paling parah, yaitu tuna ganda. Jadi dalam satu orang itu bisa capai 2-3 kelainan. Dan perlu kita sepakati bahwasanya cacat itu berbeda dengan difabel. Teman-teman kita yang difabel atau differently ability itu bisa dan mampu untuk beraktivitas sebagaimana kita melakukan aktivitas biasanya gitu, tetapi dengan cara yang berbeda. Dan pada hari Sabtu kemarin aku sempat datang sama teman-teman aku di Bangbers, itu datang ke komunitas Kang Rosmayadi tadi. Mereka bersenang-senang, mereka berinteraksi sebagaimana kita melakukan itu dengan teman-teman kita gitu, tapi dengan cara yang berbeda. Dan di komunitas ini ya gerakan kesejahteraan tunarungu ini ya mereka berinteraksi dengan bahasa mereka. Pertama kali aku datang ke sana itu aku sangat malu karena aku takut mereka itu ngajak ngobrol sama aku tapi aku nggak ngerti bahasa mereka. Takutnya jadi nervous gitu. Tapi justru keadaan malah sebaliknya gitu. Dia welcome banget gitu. Banyak orang-orang di sana itu ada baik banget. Dia sangat welcome. Terus dia sangat senang sekali ketika kedatangan tamu atau teman-teman ya seperti kita normal datang dan mau peduli sama mereka gitu. Dan mereka sangat senang banget. Dan di sana aku belajar banyak tentang bahasa-bahasa mereka. Seperti halnya abjad menurut mereka bahasa mereka seperti apa. Terus jadi mereka itu punya satu pedoman lah kayak kitab gitu, pedoman gitu buat mereka yang bahasa-bahasa mereka gitu, yang mempelajari bahasa-bahasa mereka. Namanya Bisindo kalau nggak salah. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia. Jadi mereka itu mempunyai aksara tersendiri gitu, seperti halnya abjad atau huruf A itu mereka seperti ini. A. Kalau B gini. C gini, terus D dan masih banyak lagi. Dan mereka juga mempunyai bahasa tersendiri ketika menyebutkan suatu objek gitu. Kayak seperti Indonesia. Indonesia itu seperti ini. Ini melambangkan melambangkan bendera. Jadi Indonesia seperti ini. Terus hari ini yang paling istimewa buat saya. Hari menurut bahasa mereka itu keren-keren banget. Kayak seperti halnya Senin. Senin itu kayak gini. Kenapa gini? Karena Senin itu biasanya suka diadakan upacara. Jadi mereka seperti ini. Terus ya Minggu. Nah gitu. Karena dalam bahasa, kenapa minggu gini? Karena dalam bahasa isyarat itu huruf abjad M itu seperti ini. M. Kalau N gini, M gini. Terus ditambah G. G itu ke bahasa hurufnya itu kayak gini. Jadi ya disambungin jadi MG, minggu gitu. Dan masih banyak lagi. Aku belajar banyak sih di sana dan aku senang banget gitu. Mereka juga nggak sampai kewalahan gitu. Nggak sampai kewalahan untuk mengajari kita bahasa mereka gitu karena mereka juga mungkin perlu juga teman-teman seperti kita orang normal untuk mengerti bahasa mereka. Mereka juga bercerita tentang kehidupan mereka gitu. Dan aku sempat bertanya
Dan mungkin kalian juga akan bertanya seperti ini. Apakah mereka itu lebih senang dipanggil tuli atau tunarungu? Dan ini jawaban mereka. Aku lebih suka dipanggil Tuli sih. Emang awalnya sih dari lahir itu aku dipanggilnya sama dokter itu aku tuh tunarungu. Tapi setelah aku besar katanya makin sini aku lebih suka dipanggilnya Tuli. Jadi kalau tunarungu itu banyaknya pakainya itu sekarang itu medis, medis kayak dokter kayak gitu. Panggilnya mereka tuh tunarungu. Banyak perspektif orang-orang yang salah terhadap orang-orang yang tunarungu. Seperti halnya mereka itu dianggap idiot. Padahal mereka nggak idiot, nggak bodoh. Mereka hanya nggak bisa mendengar aja gitu. Terus ya kalau misalkan tidak bisa mendengar, ya mereka mempunyai mempunyai skill, harus mempunyai kemampuan untuk bisa berbicara dengan bahasa lain gitu. Mereka tidak akan pernah bisa mendengar bahasa kita gitu, bahasa mulut kita, suara kita nggak pernah dengar gitu. Makanya mereka itu pakai gerakan dan juga pakai isyarat, ekspresi muka, dan ditambah mulut gitu. Seperti apa itu kayak gini gitu. Dan masih banyak sih. Terus berapa gini, mana gini, terus bagaimana atau mengapa ya? Lupa gitu. tapi suka di sana itu belajar banyak banget. Oh ya, mungkin di antara kalian itu masih bertanya bagaimana cara orang yang tuli itu memperkenalkan diri mereka dan juga mengenali seseorang. Kalau memperkenalkan diri ya biasanya ya pakai abjad gitu. Misalkan aku gini, misalkan aku Adit ya, aku A D I T Adit A D I T. Jadi Adit pakai bahasa abjad gitu. Tapi biasanya mereka yang tuli itu mempunyai kayak semacam gerakan, tapi mengaplikasikan mereka itu memanggil kita gitu. Misal nama gue Adit dan gue itu suka bawa kamera. Karena gue bawa kamera, mereka itu mengenalkan sebutan aku sama mereka itu adalah Adit. Jadi Adit. Ini maksudnya foto-foto. Jadi aku kan bawa kamera. Waktu itu aku bawa kamera, jadi mereka itu mengenalnya Adit. Atau kayak siapa ya? Atau kayak namanya Rizka aja ya, Rizka. Terus dia itu punya lesung pipi. Mereka itu memanggilnya gini. Rizka itu kata abjad, huruf awalnya itu R kan. R di bahasa isyarat itu kayak gini. Gitu. Kayak ngejentik jari gitu. Rizka. Mungkin kalau misalkan kalian bertemu dengan mereka dan kalian itu kenal dengan mereka, mungkin mereka juga akan membuat nama kalian gitu dengan bahasa isyarat. Dan video ini aku dedikasikan untuk teman-teman semua yang mempunyai kelainan seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa dan lainnya. Semoga kalian itu tetap semangat untuk menjalani kehidupan dan bisa tetap berkarya seperti halnya orang-orang lainnya. Dan untuk teman-temanku yang mempunyai kondisi yang normal, bersyukurlah untuk saat ini juga. Aplikasikan sikap bersyukur kalian itu kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Ayo kita dorong mereka dan tetap menjadi yang terbaik buat mereka. Karena kita itu nggak bisa membuat semua orang itu seragam gitu. Karena orang-orang itu berbeda. Ada yang berbeda agamanya, berbeda fisiknya, ataupun berbeda rasnya, ataupun lainnya. Itu semua adalah perbedaan dan itu adalah kehendak Tuhan gitu. Kita itu nggak bisa menjadikan mereka seragam. Tugas kita itu adalah kita damai, tentram, dan nyaman di dalam lingkungan keperbedaan itu. Saya Adit dan terima kasih.